filosofinya itu 19-12 ya, lantai. Oke. Disinggung tadi dari jawaban pertama ini PTM nih. Bagaimana UMT mempersiapkan untuk kuliah udah mulai tatap muka lagi nih Pak? Ya, perkuliahan tatap muka memang menjadi tuntutan sebagian mahasiswa, walaupun mungkin tidak semakin besar ya, karena berdasarkan penelitian itu yang menginginkan tatap muka sebenarnya cuma 9%. 9%. Tapi tetap ini kita akomodir, kita siapkan, dan kami pertama membentuk tim, lalu menyusun panduan pembelajaran tatap muka atau perkuliahan tatap muka di masa pandemi COVID-19. Salah satunya syarat orang yang ikut PTM itu harus sudah divaksin. Kemudian mereka masuk itu juga udah mengikuti protokol kesehatan. Di sana akan banyak rambu-rambu yang harus ditaati, sementara kita juga menyiapkan segala perangkatnya seperti alat pengukur suhu, baik yang bentuknya monitor maupun yang termogan, terus cuci tangan yang kita siapkan dengan sabun dan sanitizer. Dan di kelas nanti kita menggunakan kamera biar nanti karena protokol kesehatan ini mengharuskan kita tidak memenuhi ruangan cuma setengah ya dari kapasitas ruangan, maka yang setengahnya itu dia ikut pembelajaran di rumah. Online juga ya, setengahnya ikut perkuliahan langsung tatap muka. Jadi si dosen dalam kuliah nanti dilengkapi dengan kamera, sehingga dia mengatur pembelajaran yang di kelas dapat, yang di rumah juga dapat gitu. Nah, siapa yang ikut kuliah di kelas itu nanti kita suruh ngisi aplikasi sistem reservasi lah. Jadi dia mesen berapa kursi tersedia, misalnya dari 30 kita boleh isi cuma 15. Maka orang yang daftar yang ke-16 ditolak. Nah, itu. Jadi yang 15 by system ya, langsung ya. By system ya, sehingga nanti mereka akan ini mungkin berebut gitu ya. Walaupun saya yakin sih masih orang senang belajar secara virtual ya. Sebab lebih merdeka daripada dalam kelas. Perhatiin aja udah kayaknya. Cuma memang pola interaksinya saja yang berbeda. Memang ada yang tidak tergantikan ya, pembelajaran langsung itu dengan pembelajaran di daring ya. Tapi kita lihat juga nanti apakah hasil penelitian ini bisa terbukti ya setelah kita lakukan kembali betul-betul kebijakan perkuliahan tatap muka. Nah, tadi syarat utama nih vaksin nih. Mahasiswa yang udah divaksin berapa serta sama dosennya juga? Ya, untuk mahasiswa kita yang sudah divaksin itu memang belum sampai 50% ya, sekitar ya 30-40% ya. Kemarin juga kita mengadakan vaksinasi untuk mahasiswa ya sekitar 1.000-2.000 mereka ikut di sini ya. Tapi juga kami yakin dan kami terus menghimbau ke para mahasiswa yang tidak divaksin, bahkan mereka kemungkinan sudah juga mengikuti vaksin di tinggal masing-masing ya yang diselenggarakan oleh pemerintah ya. Perkiraan kami setelah kita survei melalui Google Form itu sekitar 40%. Kalau dosen alhamdulillah sudah semua. Jadi nggak hanya mahasiswa yang diterapkan untuk bisa melangsungkan perkuliahan tatap muka, dosen pun ya harus sudah divaksin. Ini mahasiswa dosis 1 juga udah bisa ya? Apa harus dosis 2 masuk? Dosis 1 minimal udah. Minimal udah boleh. Nanti juga kita akan adakan seleksi di saat masuk dia itu. Dan setelah dia masuk ke kelas, dia juga nggak boleh berlama-lama di kantin ya. Juga kita sudah punya rambu-rambu mana yang harus bisa ada markanya lah itu. Dan keluarnya pun di jalur yang berbeda, nggak sama di saat masuk ya. Ini teknisnya sama kayak masuk mall nggak sih? Ada aplikasi Peduli Lindungi, kita harus scan barcode atau? Kita siapkan itu aksi barcode aksi Indonesia Melindungi itu di depan ya. Kita juga sudah terus kawal dengan tim yang memang memahami teknologi itu ya. Nanti mereka akan terlihat juga, nggak sekedar ngaku sudah divaksin gitu ya, otomatis dia akan terseleksi ya secara sistem. Kalau memang belum ya
paling gede memang kita ada kebijakan dia harus sudah di PCR. Oh, gitu. Dan PCR ini kan ya dibatasi juga 2 kali 24 jam. Iya. Kalau dia PCR tiap minggu kan selek waktu kan. Gitu. Oke Pak, izin Pak. Mau bentar lagi juga nih. Ya. Terakhir, kapan dimulainya pembelajaran tatap muka itu Pak? Kuliah? Ya, kita kan sudah selesai nih rapat dosen ya, dan minggu depan itu sudah berlangsung proses pembelajaran tatap muka, dan buku panduannya juga insya Allah sebentar lagi kita launching biar mahasiswa ada buku bisa panduan membaca, ya? bisa membaca mana-mana saja yang menjadi kewajiban, dan seperti apa kalau kita sudah di dalam, bagaimana bisa mengikuti sampai bisa perkuliahan tatap muka, itu diatur semua di buku panduan itu. Nanti kita share lewat PDF aja. Iya, siap. Terima kasih banyak untuk Pak Rektor ini, untuk kesempatannya. Kita akhiri diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.